Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Baik Nuni Sutasi, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Pada materi pertama yaitu tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Pengukuran dalam Al-Quran. Pengukuran disebutkan dalam Al-Quran itu meliputi pengukuran panjang waktu, luas, dan berat. Pengukuran panjang dijelaskan dalam Quran surah Al-Haq ayat 32 yang artinya, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Pada ayat tersebut terdapat satuan panjang tradisional yaitu satuan hasta. Satuan ukuran panjang yang digunakan adalah satuan yang tidak baku. Selain Quran surah Al-Haqqa, ada juga yaitu Quran surah Al-Imran, yaitu membahas mengenai pengukuran luas, yang mana artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Pengukuran menurut umum yaitu proses membandingkan tingkat keberhasilan belajar dan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan yang telah ditentukan secara kuantitatif. Yang kedua, tentang penilaian. Penilaian dalam Al-Quran. Penilaian disebutkan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Adiyat ayat 9-10, yang artinya, maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan dibangkitkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan amalnya, dan tidakkah mereka mengetahui nasibnya bila apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan, baik itu keimanan maupun kekafiran. Kelakuan seseorang adalah cerminan isi hatinya. Buruknya perilaku seseorang merupakan pertanda buruknya hati orang tersebut. Demikian sebaliknya. Penilaian adalah suatu proses pembuatan keputusan, nilai keberhasilan belajar, dan pembelajaran belajar yang pembelajaran secara kualitatif. Evaluasi yang dilaksanakan Allah terhadap makhluknya pada hari penerimaan hasil evaluasi atau pengadilan di akhirat, maka manusia itu sendiri yang disuruh membaca atau memberikan penilaian terhadap hasil perbuatannya di dunia. Sebagaimana pada firman Allah, Quran surah Al-Isra ayat 14, yang artinya, bacalah kitabmu, cukupilah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab terhadapmu. Atau pada hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Riwayat Bukhari. Pada hadis tersebut, konsep self-evaluation atau evaluasi diri telah lama dikenal dalam Al-Quran. Dari sudut evaluasi pendidikan, evaluasi diri biasanya sering digunakan oleh para guru untuk melihat sejauh mana pembelajaran telah dilaksanakan untuk para siswa, sejauh mana kemampuan yang dimiliki setelah mengikuti pembelajaran. Materi yang kedua yaitu evaluasi pembelajaran matematika, fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Konsep dasar pembelajaran matematika terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Fungsi evaluasi pembelajaran terdapat ada 3. Yang pertama yaitu secara psikologis.
Itu peserta didik butuh untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu secara sosiologis, yaitu berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Yang ketiga secara didaktis atau metodis, yaitu berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Tujuan evaluasi pembelajaran yaitu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan evaluasi pembelajaran umum dan tujuan khusus evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran umum adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Sedangkan tujuan khusus evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri, seperti evaluasi perencanaan dan pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi ekonomis, dan evaluasi program komprehensif. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu berkaitan dengan cakupan objek evaluasi itu sendiri. Mengingat begitu luasnya cakupan bidang pendidikan, dapat diidentifikasikan ke dalam 3 cakupan penting, yaitu evaluasi pembelajaran, evaluasi program, dan evaluasi sistem. Menurut Zainal Arifin pada 2010, membagi ruang lingkup menjadi 4 perspektif, yaitu yang pertama, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Yang kedua, sistem pembelajaran. Yang ketiga, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, yaitu penilaian berbasis kelas. Prosedur evaluasi pembelajaran. Prosedur evaluasi dimaksud yaitu bagaimana langkah-langkah terurut yang harus ditempuh dalam melaksanakan evaluasi. Langkah-langkah tersebut merupakan tahapan dari kegiatan permulaan sampai kegiatan akhir dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan. Menurut Mukhtar Bahri, bahwa langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan penafsiran. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan, yaitu meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang dilaksanakan. Tujuan ini harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Tentunya tujuan evaluasi ini akan berbeda satu sama lainnya tergantung pembuatannya. Sedangkan tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data. Terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Wujud nyata dari kegiatan pengumpulan data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan melaksanakan tes hasil belajar, yaitu seperti tes pilihan ganda atau uraian. Yang ketiga, tahap verifikasi data, yaitu dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin, atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Verifikasi data yang telah berhasil dihimpun harus disaring terlebih dahulu sebelum diolah. Dikenal dengan penelitian data atau verifikasi data, yakni suatu proses pembuktian kebenaran suatu teori, konsep, atau hipotesa. Kemudian tahap analisis. Terdapat 2 pilihan, yaitu dengan analisis statistik atau non-statistik. Untuk data kuantitatif bisa langsung menggunakan teknik analisis statistik. Sedangkan untuk data kualitatif, apabila diolah dengan analisis statistik, harus ditransformasi dulu menjadi data kuantitatif. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap penafsiran, yaitu sebagai pernyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi. Data interpretation dilakukan atas dasar kriteria tertentu yang telah disusun secara rasional atau telah dibekukan. Kedudukan evaluasi pembelajaran yaitu ada 3, yaitu kedudukan sebelum KBM, kedudukan evaluasi selama KBM, kedudukan evaluasi sudah KBM. Kedudukan evaluasi sebelum KBM yang dimaksud yaitu sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah, meliputi calon siswa mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik untuk pendidikan tertentu, kesiapan sarpras, atau bisa disimpulkan kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya sebagai alat seleksi dan penempatan. Sedangkan yang kedua yaitu kedudukan evaluasi selama KBM berlangsung, sebagai evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar.
Interval waktu itu dapat diartikan dalam satu pertemuan jam pelajaran, yang terdiri dari 2 jam dan 3 jam pembelajaran. Yang terakhir yaitu kedudukan evaluasi sesudah KBM. Sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individu maupun kelompok, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat diketahui kelebihan dan kelemahan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang telah dipelajari, sehingga pengajaran remedial dapat dilaksanakan dengan baik. Materi yang ketiga yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment menurut Pusat Kurikulum 2009 yaitu proses rangkaian kegiatan pengumpulan data, pelaporan informasi yang menjelaskan perolehan hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan, berkelanjutan, bukti-bukti yang nyata atau autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Nur Hadi atau Hendriana dan Utari 2014 memaparkan penilaian autentik yaitu kegiatan penilaian dari hasil pencapaian kinerja siswa yang dilakukan melalui berbagai teknik atau strategi, di mana siswa mampu menyampaikan kembali, melakukan pembuktian, menunjukkan secara tepat sebagai cerminan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Jenis penilaian autentik atau kognitif yaitu kognitif adalah ranah sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Kognitif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tes tulis, yang kedua tes lisan, atau yang ketiga penugasan. Pengelompokan level kognitif yang dibagi menjadi yang tiga yaitu yang pertama LOTS, yang kedua MOTS, dan yang ketiga HOTS. Yang pertama yaitu LOTS, Lower Order Thinking Skill, yaitu merupakan keterampilan berpikir fungsional di mana informasi diperoleh melalui mengcopy, meniru, mengikuti peraturan-peraturan dan pengarahan-pengarahan, memorisasi atau mengingat, memperoleh kembali informasi itu, mengetahui atau melakukan melalui menghafal, mengidentifikasi dan mengkuantifikasikan sesuatu. Yang kedua yaitu MOTS, yaitu atau bisa dikenal dengan Model Order Thinking Skill, yaitu keterampilan berpikir logika, di mana informasi digunakan untuk mengkarakterisasikan, mengasosiasikan, mengidensifikasikan, mengkategorisasikan, mengurutkan, mempolakan, menghitung, menghubung sebab dan akibat, mempresentasikan, dan menyimpulkan. Yang terakhir yaitu HOTS. HOTS itu bisa dibilang dengan Higher Order Thinking Skill. Terdiri dari keterampilan berpikir yaitu keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif. Dalam keterampilan berpikir kritis, informasi yang didapat yaitu ditransformasikan untuk menguraikan, mengevaluasi, mengambil kesimpulan, mengubah paradigma, dan memindahkan sesuatu. Sedangkan dalam keterampilan berpikir kreatif, informasi diciptakan untuk berimajinasi, menginterpretasikan, mengisintesiskan, mengeduksikan, membuat teori, membingkai ulang, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Ide-ide kreatif yang muncul dan keterampilan berpikir kreatif. Kemudian apabila ide-ide kreatif itu diterapkan, maka akan menciptakan inovasi. Materi yang terakhir yaitu karakteristik dan soal HOTS. HOTS yaitu Higher Order Thinking Skill, sebagaimana dijelaskan pada materi sebelumnya yaitu tentang HOTS, yang merupakan terminologi mencakup beragam kemampuan berpikir, yang itu kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metagonitik, kreatif, pemecahan masalah tidak rutin, non-algoritmatik, analisis, evaluasi, mencipta, melibatkan pembentukan konsep, pemikiran kritis atau kreativitas, brainstorming, penyelesaian masalah, representasi mental, penggunaan natura, penalaran, dan pemikiran logis, atau membutuhkan pemikiran yang tingkat lebih tinggi daripada hanya menyatakan kembali fakta. Ciri-ciri soal HOTS yaitu transfer satu konsep ke konsep lainnya, 2. Memproses dan menerapkan informasi, yang ketiga mencari kaitan dan berbagai informasi yang berbeda-beda, yang keempat menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, yang kelima menelaah ide dan informasi secara kritis. Karakteristik HOTS yaitu mengukur kemampuan tingkat tinggi, berbasis kontekstual, meningkatkan kualitas pembelajaran, ongoing, menggunakan bentuk soal yang beragam.
Sekian penjelasan saya tentang mata kuliah evolusi pembelajaran dan materi-materi lainnya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau materi yang kurang tepat. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.